Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan Pak Yuda di pembelajaran TIK kelas 1 pertemuan 4. Hari ini kita akan mengulang lagi materi dari awal sampai akhir sebelum besok minggu depan kita akan penilaian harian yang pertama. Penilaian harian bab 1. Sudah nerima semua ya bukunya seperti ini ya. Bagus ya, lucu, ada gambarnya komputernya. Sekarang kita buka dulu di halaman yang pertama, langsung ke halaman 2. Ada dua gambar anak ini ya sedang melakukan apa. Kalau berbicara itu ini kita berbicara dengan teman, kakak dan ayah, kita berbicara langsung dengan mereka, kita berbicara saling berhadapan. Kita dapat berbicara dengan jauh di luar kota, jaraknya sangat jauh, kita berbicara menggunakan telepon. Nah, ini penyiar radio. Kemudian alat komunikasi yang pertama. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang bel. Bel itu kalau di rumah sebagai apa? Pertanda ada tamu. Kemudian kalau di sekolah pertanda apa ya? Kalau di sekolah bel itu pertanda pergantian pelajaran, bisa pertanda istirahat. Di ada bagian-bagian dari bel. Ya. Yang pertama adalah tombol bel. Yang ditekan itu namanya tombol bel. Nah, yang mengeluarkan suara adalah pengeras suara. Jadi di bel itu ada dua bagiannya ya. Yang pertama adalah tombol belnya. Kemudian ada pengeras suara. Nah, lanjut ya. Selanjutnya kita belajar tentang telepon. Nah, telepon itu dibedakan menjadi berapa? Kemarin 3 ya. Pertama telepon rumah, kemudian telepon genggam, yang ketiga adalah smartphone. Telepon rumah yang seperti ini. Telepon rumah terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah ada gagang teleponnya, ya, ada kabelnya, dan ada nomornya. Telepon rumah ini tidak bisa dibawa kemana-mana karena ukurannya besar dan berat, jadi tidak bisa dibawa kemana-mana. Terus apa yang bisa dibawa kemana-mana? Yang bisa dibawa kemana-mana itu adalah telepon genggam. Telepon genggam disebut juga dengan handphone. Handphone itu berbentuknya kecil dan tidak terhubung kabel. Jadi tidak perlu kabel kalau handphone itu ya. Handphone dan yang samping ini adalah smartphone. Smartphone itu lebih HP yang pintar. Smartphone berarti ponsel pintar. Nah, HP digunakan untuk apa aja? Berbicara bisa, telepon, kemudian ngirim pesan bisa, buat internet bisa, mendengarkan musik bisa, main game bisa. Banyak yang bisa dilakukan dengan handphone dan smartphone. Nah, kita lanjut ke sini. Layar ini tampilan dari smartphone ya, telepon genggam ya. Yang pertama adalah kalau telepon genggam kemarin yang Pak Yuda sebutkan itu ada tombolnya. Ini tombol volume. Kalau smartphone ini ada layar sentuhnya, tombol power, tombol volume ya. Seperti itu. Karena sekarang sudah pakai seperti ini, tidak ada tombolnya lagi ya, tombol angka. Kalau dulu ada tombol angkanya seperti
Nah, seperti halaman berapa? Halaman 5 ada tombol angkanya. Kemudian di atasnya ini ada untuk mengeluarkan suara namanya speaker. Nah, sebelum nelpon apa yang harus diucapkan? Nah, sebelum nelpon, sebelum berbicara, kita wajib mengucapkan salam. Gimana salam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar dengan Pak Yuda gitu. Harus mengucapkan salam terlebih dahulu. Dan kita lanjutkan lagi di ketiga. Alat komunikasi yang ketiga adalah radio. Radio ini tidak ada gambarnya, hanya memancarkan suara, hanya mengeluarkan suara. Umumnya nih di mobil ada ya kayak gini ya. Nah, kemudian di rumah juga ada radio ya. Radio itu hanya mengeluarkan suara. Kita lanjutkan lagi ke alat komunikasi yang keempat, yaitu televisi. Siapa yang nggak punya televisi? Punya semua ya televisi ya. Televisi itu fungsinya apa? Kita sering menonton televisi ya, seperti ini televisinya. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Kemudian kalau di televisi itu bisa keluar suara dan juga bisa mengeluarkan gambar. Televisi terbagi ada 4 bagian ya. Yang pertama adalah layarnya. Kemudian di samping ini adalah pengeras suaranya. Kemudian ada tombol untuk menyalakan atau mematikan televisi di sini. Biasanya di sini tombol power. Kemudian juga ada tombol saluran dan tombol suara. Udah ya. Kita lanjut lagi. Nah, di sini apa ini? Di halaman 10. Nah, ini namanya adalah remote control. Ya, ini digunakan untuk nih televisi dioperasikan menggunakan remote. Jadinya alat ini dapat mengatur televisi dari jarak jauh. Apakah cuma remote ini untuk televisi? Remote itu juga bisa buat AC ya. Buat apa lagi ya? Banyak sekali yang bisa dilakukan oleh remote. Tapi remote-nya itu berbeda-beda. Ini remote nih. Nah, kalau AC seperti ini ya. Ini televisi banyak macam-macamnya remote. Biasanya remote itu ya, remote itu ada angka ya, ini ada angka. Remote itu biasanya ada angkanya. Angka itu untuk mengganti saluran. Kemudian ada tombol warna merah. Ini tombol warna merah. Tombol warna merah biasanya digunakan untuk tombol menyalakan atau mematikan televisi. Kemudian atur suara volume. Ini volume ya. Volume itu biasanya ke kanan dan ke kiri. Selanjutnya kita lanjut ke halaman 11. Halaman 11 kita akan belajar tentang komputer. Kemarin sudah komputer itu terdiri dari berapa? Terdiri dari 2 jenis. Yang pertama seperti ini, komputer top atau apa? Komputer duduk. Komputer duduk ini terdiri dari keyboard. Keyboard untuk apa? Untuk mengetik. Kemudian ada yang juga namanya
Ini namanya monitor. Monitor untuk apa? Untuk menampilkan gambar. Setelah monitor ada lagi yang namanya mouse. Mouse ini digunakan untuk menggerakkan kursor. Nah, kursor yang mana? Seperti anak panah. Selanjutnya adalah CPU, ya. Tulisannya CPU tapi bacanya adalah CPU. Jadi kalau desktop itu ukurannya besar dan tidak bisa dibawa kemana-mana. Kalau yang kecil bisa dibawa kemana-mana, apa namanya ya? Ternyata yang kecil, ringan dari desktop itu namanya adalah laptop. Seperti ini laptop. Laptop ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, monitornya ini ya. Kemudian ada yang namanya touchpad, yang untuk menggerak-gerakkan kursor, gantinya mouse adalah namanya touchpad. Dan ada yang namanya keyboard. Keyboard ini untuk mengetik. Ini berita informasi disebut dengan berbagi informasi disebut dengan berkomunikasi. Jadi kalau kalian berbagi informasi sama temannya, ngomong-ngomong, bercerita, itu namanya kalian sedang berkomunikasi. Kemudian kalau kalian mendengarkan berita, semuanya berita dari radio, dari televisi, itu kita sebut adalah informasi. Jadi berita yang kita dengar dari radio, dari televisi, dari internet, semuanya itu disebut dengan informasi. Kalau kalian sedang telepon, sedang berbagi informasi sama teman-temannya, itu disebut dengan berkomunikasi. Sekian review bab 1. Nah, sekarang tugasnya adalah halaman 14 dan halaman 15. Dikerjakan, tinggal tarik garis saja. Kemudian nanti hasilnya difoto, kirim ke WhatsApp-nya Pak Yuda. Oke? Ya. Tugasnya halaman 14 sama 15. Oke. Semangat belajar dari rumah. Jangan lupa ibadahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.